به حرم نروم، به کجا بروم؟ ای تو بهشت خدا، به خدا نروم، کربلا نروم، به کجا؟ يا أخينا من العصر أتينا، يا ابن أمي جرت الدنيا علينا، يا أخينا من العصر أتينا، لست أدري أين هجري، لست أدري أين هجري. بالعسى والحزن نادت زينب والدم جاري، سيدي أفديك مجروحا على ربضي عاري، هدم العداء فارقد يارت ويداري أضرم فؤادي بلهيب الحزن ناري، يمرو قلبي في الثقال حقا لي ليس السواد، يمرو قلبي في الثقال حقا لي ليس السواد، سوف أبكيك مدى العمر وعدنا، وسأرجع من جفون العين دمعا، ضنك شجري أين خضري. أمي جرت الدنيا علينا، يا أخينا من العصر أتينا، يا ابن أمي جرت الدنيا علينا، يا أخينا من العصر أتينا، لست أدري أين هجري، لست أدري أين هجري. فوق قبري سبت بالدم هوى تشكو المصابة، وتنادي في أحزان ومنها القلب دابا، أيها المظلوم يا من بدره بالطفي غابا، كم معاصي يا أبا الحزن منها رأس صابا، وعيوني بكيات وقلوبي شكيات، وعيوني بكيات وقلوبي شكيات، كم مصاب مر بي يا ابن الكرام، فتلقى لك يا صبري يا إمامي، جرى دمي أين خضري، يا ابن أمي جرت الدنيا علينا، أتينا جرت الدنيا علينا،
نرم نروم به کجا بروم ای تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Ra'ufu ya Rahim irhamna. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah walal arwahil lati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma bagitu wa bagiyal lailu wan nahar wala ja'alahullah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Jamaah para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Telah datang bulan duka keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Fadl menceritakan, suatu hari aku masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkan Al-Husain ke pangkuan beliau. Maka ketika aku menoleh, aku melihat kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucurkan air mata. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan Anda. Apa yang terjadi sebenarnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril datang menjumpaiku dan mengabarkan bahwa kelak umatku akan membunuh putraku. Aku bertanya, putra Anda ini wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ya. Dan Jibril alaihissalam pun membawakan untukku segenggam tanah merah, tempat terbunuhnya Al-Husain putraku. Hadis ini diriwayatkan dalam Al-Hakim, Al-Mustadrak ala Sahihain, juz 3 halaman 176. Bulan Muharram adalah bulan di mana nafas duka adalah tasbih. Dalam amali karya Asy-Syaikh Al-Mufid halaman 338 diriwayatkan Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih bersabda, nafas orang yang bersedih dengan duka kami dihitung tasbih. Nafasul mahmum li zulmina tasbih. Duka citanya dinilai ibadah. Menyimpan rahasia kami adalah jihad di jalan Allah. Kita ada di sebuah bulan di mana nafas duka adalah tasbih.
di mana kita berduka cita bersama keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas syahadah Imam Husain salamullah alaih dan keluarganya dan sahabatnya di Karbala, dihitung tasbih. Dan berduka cita di bulan ini adalah ibadah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Satu lagi yang menarik dalam riwayat ini adalah wa kitmanuhu lisirrina jihadun fisabilillah, dan menyimpan rahasia kami adalah jihad di jalan Allah. Barangkali menurut pemahaman Al-Fakir, ada kalanya tidak semua hal harus diceritakan kepada semua orang. Kita menceritakan duka cita keluarga Nabi pada orang-orang yang memang siap untuk menerimanya, siap untuk menangis berduka bersama keluarga Nabi, dan insya Allah melaluinya bisa bertransformasi menjadi lebih baik. Dan barangkali kita harus menjaga agar rahasia-rahasia keluarga Nabi ini tidak jatuh pada yang bukan ahlinya dan malah menimbulkan hal yang tidak menjadi kebaikan bagi umat manusia, khususnya bagi umat muslimin. Dari Imam Ridho salamullah alaih yang diriwayatkan dalam Biharul Anwar juz 4 halaman 178, siapa saja yang memakmurkan majelis yang menghidupkan perkara kami, mengenang dan mengingat kami, hatinya tak akan mati pada hari ketika hati yang lainnya mati. Kemudian juga dari Imam Ridho salamullah alaih yang diriwayatkan dalam Wasailus Syiah juz 14 halaman 504, man taraka sa'ya fi hawaijih fi yaumi asyura qadallahu lahu hawaijad dunya wal akhirah. Barang siapa yang menunda urusan dunianya di hari Asyura, Allah akan memenuhi keperluannya di akhirat dan di dunia. Ini saya ulas kembali untuk mengingatkan kita semua, nanti pada tanggal 10 Muharram ini ada sebuah riwayat yang mengatakan selayaknya kita meninggalkan urusan dunia, dan tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura kita khususkan untuk berduka atas syahadah Imam Husain salamullah alaih dan keluarganya dan sahabatnya. Kemudian dari Mustadrak Al-Wasail juz 10 halaman 318, Anin Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam.
Saya akan bacakan artinya. Dalam kurung pada hari kiamat, sekelompok orang terlihat dalam keadaan yang sangat baik, sangat mulia. Mereka ditanya, apakah mereka termasuk malaikat atau para nabi? Mereka menjawab, tutup kurung. Ya, ini dari sumber yang saya peroleh. Ini yang di dalam kurung ini nampaknya adalah konteks hadis ini. Sedangkan teksnya itu sendiri, mereka menjawab sebagai berikut. Kami bukan para malaikat, bukan pula para nabi. Kami orang-orang miskin dari umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian ditanya, atas apakah kalian memperoleh kedudukan mulia ini? Mereka menjawab, kami tidak mengerjakan kebaikan yang banyak. Kami tidak lalui hari kami sepenuhnya dalam puasa, atau malam kami senantiasa dalam ibadah. Tapi kami tidak pernah meninggalkan sholat, dan setiap kali disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, air mata mengalir dan membasahi pipi kami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami di antara mereka yang tidak pernah meninggalkan sholat, dan tiap kali disebut nama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya yang suci alaihissalam, air mata mengalir dan membasahi pipi kami. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi para hadirin, para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Bulan Muharram adalah bulan duka keluarga Nabi. Bulan di mana duka cita kita kepada keluarga Nabi benar-benar adalah ibadah yang sangat mulia. Nafas-nafas kita, nafasul mahmum, nafas kepedihan ketika kita mengingat Imam Husain salamullah alaih dan para sahabatnya dan keluarganya, Sayyidah Zainab salamullah alaiha dan para tawanan dari keluarga Nabi dan seluruh penderitaan mereka. Ini dihitung sebagai tasbih. Dan bila kita melalui bulan Muharram ini, melalui peristiwa Asyura ini, senantiasa menangis, sedih yang hakiki pada saat disebut nama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya bersalawat pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengorbankan segala-galanya untuk kebahagiaan kita semua selaku umatnya dan kebahagiaan seluruh manusia. Maka tangisan suci seperti ini bisa membawa kita menuju makom walayah, makom kedekatan pada Allah.
makom para malaikat dan para nabi sebagaimana yang tadi disebutkan dalam riwayat yang dikutip dari Mustadrak Al-Wasail tadi. Pada majelis pada tanggal 1 Muharram tahun 1444 Hijriah ini, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua untuk mengenang beberapa yang diajarkan oleh guru yang kita cintai, Allahyarham Ustadz Jalal. Saya akan bacakan dulu cuplikan dari narasi beliau di salah satu acara majelis duka Husaini. Wajah Husain mana lagi yang harus kulukiskan? Apakah wajahnya yang penuh darah putranya Ali Asghar menggelepar di tangannya dengan anak panah yang menusuk lehernya? Apakah wajahnya yang jernih ketika anak panah menyobekkan mulutnya yang suci, yang selalu menjadi tempat kecupan Nabi? Lalu ia mengumpulkan darahnya dan menadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, semua ini kecil di sisimu. Ataukah wajahnya yang diterangi cahaya nubuah, basah dengan darah yang mengalir dari dahinya, yang dilubangi anak panah lainnya, yang mengangkat tangannya ke langit? Ya Allah, Engkau tahu apa yang menimpaku dari hamba-hambamu yang durhaka. Ataukah wajah yang merah ketika tubuhnya menjadi bulan-bulanan ribuan anak panah? Ia sobekkan pakaiannya untuk mengusap darah yang menutup matanya. Ia cabut anak panah dari kuduknya, dan darah terbersit deras seperti pancuran. Tangannya yang mulia menyauknya, ia lumuri seluruh wajah dan janggutnya. Wajah itu tetap juga menggumamkan zikir, Bismillah, wa billah, wa ala millati Rasulillah. Aku ingin menghadap Allah dan kakekku dengan tubuh yang bersimbah darah seperti ini. Bagaimana mungkin ku gambarkan wajah Husain yang tersungkur jatuh, mencium tanah, pedang-pedang mencencangnya, tombak-tombak menghunjamnya, anak-anak panah menghujaninya. Tapi bibir yang suci itu masih juga menggumamkan zikir, Sabron ala qadaik, la ilaha siwak, ya ghiyathal mustaghithin, ma li rabbun siwa, wala ma'budun ghairuk, sabran ala hukmik, ya ghiatha malla ya salah. Masih mampukah aku melukiskan wajah Husain ketika seorang yang mengaku umat Muhammad menebas kepalanya yang sering dipeluk Rasul? Wajah itu dihias dengan senyum surgawi dan masih juga menggumamkan kalimat-kalimat suci. Husain telah mempersembahkan ruhnya yang suci untuk menegakkan ajaran Al-Quran, untuk membuktikan kepalsuan para ulama pendukung kekuasaan, untuk mengembalikan agama Muhammadi yang asli, yang telah ditegakkan oleh darah Ali, untuk menghidupkan agama yang mengajarkan keberanian, untuk menentang segala macam penindasan. Ya Allah, luaskan kubur Allahyarhamhuma guru kami, Ustadz Jalal dan Bunda, dengan majelis asa kami ini. Gabungkanlah mereka beserta
Al-Husain dan keluarganya dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali saya ingin mengajak para pemirsa semua untuk mengingat beberapa nasihat beliau tentang tangisan dan majelis duka cita yang kebetulan Al-Fakir atau saya dengar dari beliau waktu beliau mengisi di beberapa majelis duka maupun majelis berziarah, manasik ziarah maksud saya. Ustaz Jalal, guru yang kita cintai, mengingatkan kita semua, tidak semua yang hadir secara fisik ataupun menangisi Imam Husain salamullah alaih adalah Karbala'i. Umar bin Sa'ad, sang pembunuh Imam Husain, hadir di Karbala. Umar bin Sa'ad ini seperti kita ketahui komandan pasukan yang menyerbu Imam Husain. Dan menangis juga di Karbala. Ketika Imam Husain sudah syahid, Umar bin Sa'ad menangis juga. Tapi jelas Umar bin Sa'ad ini bukan Karbala'i. Ustaz Jalal mengingatkan kita semua bahwa tidak semua kehadiran fisik ziarah ke Karbala itu makbul, diterima. Tidak semua yang menangis di majelis juga itu otomatis akan menjadi Karbala'i dan Husaini akan diterima. Beliau selalu mengingatkan kita, jangan bakar taman surgamu. Ziarah dan tangisan yang makbul adalah yang mengubah jiwa kita. Demikian pesan beliau, yang mentransformasi jiwa kita. Dari cinta dunia menjadi cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya salamullah alaih. Dari memuja dunia menjadi menyayangi fuqara dan masakin, menyayangi yang lemah. Dari mengukur keberhasilan dan memfokuskan hidup kita kepada dunia menjadi memfokuskan perhatian kita pada Allah untuk meninggalkan amal soleh yang membuat Allah ridho. Saya ingin memberi contoh lagi, yaitu Sayyidah Zainab ketika beliau mengenali jasad Imam Husain. Bagaimana cara Imam Sayyidah Zainab salamullah alaih mengenali jasad Imam Husain? Ada beberapa hal. Salah satunya adalah karena beliau mengamati bertimbunnya bebatuan, pedang, dan anak panah di tempat tersebut. Luar biasa banyak bebatuan, pedang, dan anak panah di tempat tersebut. Di tempat di mana ada gunung bebatuan, pedang, dan anak panah, itulah jasad Sayyidus Syuhada, As-Syahid salamullah alaih. Lalu beliau disisihkan sehingga tersingkap jasad Imam Husain salamullah alaih. Berapa lama Sayyidah Zainab hingga bisa menyingkirkan seluruh benda-benda tersebut dari jasad Imam Husain salamullah alaih? Kemudian Sayyidah Zainab salamullah alaiha mengangkatnya ke langit seraya berkata, Ilahi, ilahi ya Allah, terimalah kurban dari keluarga Muhammad ini. Qura bin Qais Tamimi mengatakan, ketika melewati jasad-jasad itu, aku melihat para wanita menjerit-jerit, menangis meraung-raung, dan menampar muka mereka sendiri.
Mungkin aku mudah melupakan akan sesuatu, tapi aku tak pernah bisa melupakan kata-kata Zainab, putri Fatimah, ketika ia melewati saudaranya Al-Husain salamullah alaih. Demi Allah, gejolak perasaan dan tangisan Zainab salamullah alaiha memaksa para sahabatnya beserta pasukan musuh untuk ikut menangis dengan pilu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah, para pasukan musuh yang membantai Imam Husain salamullah alaih pun ikut menangis pilu. Tapi tangisan mereka bukanlah tangisan Al-Husaini. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada sebuah riwayat dari Imam Baqir salamullah alaih, saya akan bacakan. Setelah peristiwa Karbala, setiap kali Ummu Banin mendengar tentang kesyahidan anak-anaknya, khususnya kesyahidan Imam Husain salamullah alaih, dia biasa pergi ke pemakaman Baqi di Madinah, di mana ia tinggal, dan memperingati mereka saat dalam kesedihan yang mendalam untuk orang-orang saleh itu. Orang-orang Madinah bergabung dengannya untuk mendengarkan kata-katanya. Selain ini, saya akan bacakan ini riwayat dari Imam Baqir ini, maknawinya yang saya tangkap ya. Jadi orang-orang Madinah bergabung dengannya untuk mendengar kata-katanya, juga meratapi kesyahidan mereka. Ini sangat menyentuh, sehingga poin ini sangat penting. Bahkan Marwan bin Hakam, musuh Ahlul Bait Nabi salamullah alaih, sampai meneteskan air mata oleh elegi dan ratapan Ummul Banin. Nah, jadi bahkan Marwan bin Hakam pun menangis. Ya, tapi sejarah menunjukkan bahwa sampai akhir hidupnya ia tetap memusuhi keluarga Nabi salamullah alaih. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Allah yarham guru kita semua, Ustaz Jalal mengingatkan, menangislah dengan tangisan yang menjadikan kita Karbalai. Menangislah dengan tangisan yang membuat kita bisa mentransformasi diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Zaid bin Arqam, ya, dan merupakan hadis yang ke-874 di antara hadis-hadis dalam kitab Kanzul Umal juz 1 halaman 44. Saya akan bacakan artinya untuk mempercepat waktu. Aku tinggalkan padamu apa yang mencegah kamu dari kesesatan setelah kepergianku, selama kamu berpegang teguh pada keduanya. Kitab Allah, tali penghubung yang terentak dari langit dan bumi, dan itrohku ahlu baitku. Keduanya tidak akan berpisah sampai berjumpa denganku di Al-Haud. Hati-hatilah dengan perlakuanmu atas keduanya sepeninggalku nanti. Apa yang ingin kita coba kaji hari ini dari riwayat yang sudah sangat kita kenal ini? Ahlul Bait Nabi alaihissalam termasuk Imam Husain alaihissalam adalah perwujudan Al-Quran dalam bentuk manusia. Ahlul Bait dan Al-Quran tidak akan berpisah sampai bertemu dengan Nabi kembali di Al-Haud.
Jadi secara hakiki mereka satu. Maka kita harus menjalani atau menghadiri majelis aza atau majelis duka dengan adab-adab mirip kita membaca Al-Quran. Kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari majelis aza tanpa memperlakukan kesucian majelis duka itu seperti halnya kalau kita melakukan tilawatul Quran. Bagaimana agar kita bisa menjalankan adab-adab yang benar dalam majelis duka, sehingga tangisan kita menjadi tangisan yang insya Allah akan membawakan kita menuju persatuan dengan Imam Husain salamullah alaih dan ahli Karbala. Pertama, kenali Imam Husain salamullah alaih, kenali ma'rifati sang kekasih hati dan khalifah sucinya. Sebagaimana kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran kalau kita tidak mengenali keagungan Al-Quran itu, keagungan siapa yang menurunkan Al-Quran, keagungan Nabi yang Allah turunkan Al-Quran padanya Sallallahu alaihi wasallam, keagungan Lailatul Qadar yang menjadi waktu turunnya Al-Quran, dan seterusnya. Kita tidak akan bisa menjalankan adab majelis duka dengan baik, tidak akan menghasilkan tangisan yang mentransformasi kalau kita kurang memakrifati keagungan Imam Husain salamullah alaih dan peristiwa Karbala. Saya akan memberikan beberapa contoh. Ini saya ambil dari Mizanul Hikmah, ya, karya Muhammad Risyahri. Beliau mengambil dari Ibnu Syahr Asyub, Al-Manaqib halaman 4, hadis 73. Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahabba an yanzura ila ahabbi ahlil ard ila ahlis sama fal yanzur ilal Husain." Barang siapa ingin melihat penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit, hendaknya ia melihat Al-Husain salamullah alaih. Berikutnya dari Uyunul Akhbar Ar-Ridho jilid 1 halaman 59 hadis ke-29, saya ambil juga dari kitab Mizanul Hikmah karya Muhammad Risyahri. Imam Husain salamullah alaih meriwayatkan, suatu ketika aku datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau ada Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Selamat datang wahai Abu Abdillah, wahai penghias langit dan bumi." Ubay bertanya, "Bagaimana mungkin wahai Rasulullah ada orang selain engkau yang menjadi penghias langit dan bumi?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ubay, demi Tuhan yang telah mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, sesungguhnya Husain bin Ali di langit lebih besar ketimbangnya di bumi. Di sebelah kanan ars benar-benar tertulis kalimat yang berbunyi dalam kurung Al-Husain adalah tutup kurung Misbahul Huda wa Safinatun Najah wa imamun ghairu
wahnin wa isun wa fakhrun wa alamun wa zukhrun. Pelita petunjuk, bahtera keselamatan, imam yang tidak lemah, kemuliaan, kebanggaan, panji, dan perbendaharaan. Kemudian dalam Biharul Anwar juz 36 halaman 205 hadis ke-8 diriwayatkan Kanjeng Nabi SAW bersabda, Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Sesungguhnya Husain adalah pelita petunjuk dan bahtera keselamatan. Ini menggambarkan keagungan Imam Husain yang alaihissalam yang memiliki realitas atau hakikat sebagai penyelamat umat manusia, pemberi petunjuk umat manusia. Kemudian diriwayatkan juga dari Kanjeng Nabi SAW yang diriwayatkan dari dalam buku Mustadrak Al-Wasail, Inna liqatlil Husain hararatan fi qulubil mu'minin la tabarudu abada. Sesungguhnya untuk atau atas terbunuhnya Husain, untuk terbunuhnya Husain ada nyala api, ada panasnya, hararatan, ada hararatan dalam hati mukminin, kaum mukminin yang tidak akan dingin selama-lamanya. Saya maknakan secara sesuai kemampuan saya, tolong dicek lagi. Ayatullah Panahiyon menafsirkannya bahwa api ini adalah api yang menggerakkan manusia dan kemanusiaan untuk mengenali dirinya. Kepedihan yang luar biasa, cinta yang luar biasa ini membuat manusia terdorong untuk mengenali dirinya, mengenali Imam Husain salamullah alaih. Dan salah satu kedahsyatan hikmah yang ada dalam kisah Imam Husain salamullah alaih dan Karbala adalah kedahsyatan ketaatan dan penghambaan atau ubudiyah kepada Allah, di mana menurut Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih ini adalah awal dari seluruh perjalanan rohani, yaitu mengenali hakikat ubudiyah dalam diri. Dan menurut Ayatullah Panahiyon, mengutip pada riwayat ini, haroroh ini yang ada di dalam hati kaum mukminin ini menggerakkan manusia untuk mengenal dirinya, mengenal hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan yang bisa dilihat di detail dari peristiwa Karbala. Dan ini diperkuat juga oleh ceramah-ceramah Ayatullah Jawadi Amuli. Menurut beliau, menurut interpretasi saya dari ceramah beliau, Imam Husain salamullah alaih, Karbala dan Asyura ini adalah sumber mata air pengenalan diri. Dan teladan akhlak agung yang tidak pernah kering, menghidupkan manusia dan kemanusiaan dari zaman ke zaman. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
Ini juga ditekankan oleh Gus Miftah bahwa kita harus mencari teladan suci, teladan agung di setiap detail Imam Husain salamullah alaihi dan kafilah Karbala. Di dalamnya ada teladan akhlak yang sangat agung, yang dalam bahasa Ayatullah Jawadyamuli dan Ayatullah Panahian, melalui teladan akhlak agung ini seseorang bisa mengenali dirinya. Sesungguhnya pengenalan diri yang paling cepat adalah melewati berakhlak mulia. Jadi sebagaimana pesan dari Allah Yarham, dahulukan akhlak, ya, kitab beliau yang terkenal, dahulukan akhlak ketimbang fikih. Demikian juga dalam menyikapi Karbala, Arba'in, segala hal tentang hikmah Al-Husainin. Kalau kita ingin tangisan-tangisan kita kepada Imam Husain salamullah alaihi ini betul-betul menjadi tangisan yang penuh berkah, mari kita mencoba meneliti teladan-teladan akhlak agung yang ada di dalam peristiwa Karbala yang ditunjukkan oleh Imam Husain salamullah alaihi dan kafilah Karbala, dan menjadikannya sarana untuk mengenali diri kita dan mengubah diri kita. Di antara akhlak agung Ahlul Bait, akhlak agung yang dicontohkan luar biasa di dalam peristiwa Imam Husain adalah cinta pada Nabi dan keluarganya tanpa batas, ya, maksudnya cinta yang betul-betul murni, yang tak terkata. Ya, ini menjadi saripati dari seluruh akhlak-akhlak mulia lain yang disebutkan oleh Gus Miftah: ketaatan, kesetiaan, kesabaran, memaafkan, seperti halnya demikian mudah Imam Husain salamullah alaihi memaafkan Al-Qur, dan akhlak-akhlak yang lain, yang intinya adalah semuanya kembali pada kecintaan pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya alaihi wassalam. Izinkan saya mengutip satu akhlak yang dari sekian banyak teladan-teladan akhlak lain yang melaluinya kita bisa mengenali hakikat penghambaan, hakikat ketaatan, mengenali diri kita sendiri untuk mengenal Tuhan adalah kesetiaan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aufu bil ahad, innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, dan sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. Dan kita tahu para pengikut Imam Husain salamullah alaihi telah benar-benar memenuhi janji cinta dan kesetiaannya dan baiatnya kepada Imam Husain salamullah alaihi. Walaupun sudah dibebaskan dari baiatnya pun, untuk pergi di malam Asyura, mereka sama sekali tidak mau meninggalkan Imam Husain salamullah alaihi sejengkal pun. Sebuah kesetiaan yang tidak bisa dibandingkan. Sehingga Imam Husain salamullah alaihi mengatakan,
dalam pidatonya di malam Asyura, amma ba'du, aku tidak mengetahui ada sahabat yang lebih setia, dalam bahasa Arab aufa, dan lebih baik dari sahabatku, atau keluarga yang lebih baik dan teguh mengikat tali persaudaraan dari keluargaku. Ini adalah satu dari akhlak-akhlak agung Imam Hussein salamullah alaih. Dalam serial 10 hari ke depan ini, guru kita semua Gus Miftah Fauzi Rahmat, kemudian Allah senantiasa memanjangkan usianya dalam keberkahan bersama keluarganya, memesankan pada kita semua untuk meneliti detail akhlak-akhlak agung dari Imam Hussein salamullah alaih, agar tangisan duka cita kita kepada Imam Hussein salamullah alaih tidak menjadi seperti tangisan Umar bin Sa'ad atau tangisan Marwan bin Hakam, tapi menjadi tangisan para penangis yang kelak akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi SAW dan keluarganya yang suci salamullah alaihim, dari Imam Hussein salamullah alaih dan para ahli Karbala salamullah alaihim di akhirat kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahillati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma bagitu wa bagiyal lailu wan nahar wala ja'alahullah akhiral ahdi minni li syaratikum. Assalamu alal Husain wa ala ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya waritha Adam safwatillah. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة ظلمتك
ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي ومنقلبي إلى ربي، فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء. غذتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام، فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك. صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا صريع العبرة السابكة وقرين المصيبة الراتبة. لعن الله أمة استحلت منك المحارم فقتلت صلى الله عليك مقهورا. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا. وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه.